sahabat 180, welcome back to 180 Hangout. Apa kabar semuanya? I hope everyone is doing well dan tetap sehat di masa pandemi ini. Untuk 180 Hangout session kali ini, udah ada Tante Maria sama teman-teman aku, Astrid sama Caleb, yang bakal share lebih lagi tentang firman Tuhan dan kebenarannya. So, before we begin, I wanna invite all of you to pray with me. Friends, let's pray. Lord Jesus, thank you for your kindness, for your goodness, and for your mercy that you keep all of us well and healthy until today, Lord. I just want to pray, Lord Jesus, as we are going to receive from you, I pray that you will open our ears and humble our hearts so that we can receive from you, Lord Jesus. I pray that you give us the wisdom to understand your word, and I pray that you bless Tante Maria, you bless Caleb, and you bless Astrid who are sharing in this session today, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I also want to pray that we don't stop at receiving, Lord Jesus, but we actually do your word, we actually apply it to our daily life, Lord Jesus, and be the doer of your word. Thank you, Lord Jesus. I just want to surrender everything into your hands. In Jesus' name, I pray. Amen. So guys, without further ado, let's begin and be blessed. Bye! Shalom sahabat 180, selamat datang kembali di 180 Hangout. Buat kalian semua yang ada di rumah, yang ada di luar, atau dimanapun kalian berada. Sekarang kita bakal memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. So, God bless all. Terima kasih Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku
mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh haleluya. Oh, sing, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, say the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh, sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, we worship You, we worship Your holy name, oh Jesus. Shalom sahabat Tuhan Iti, senang saya boleh berjumpa dengan sahabat Tuhan Iti. Saya Tante Maria, saya melayani di BCS Singapura di antara anak-anak muda. Dan saya nggak sendirian, saya ditemani dengan dua anak muda, Astrid dan Caleb. Silakan Astrid dan Caleb memperkenalkan diri. Semuanya, nama aku Astrid Rulina Pranginangin, aku berumur 22 tahun. Dan sebenarnya aku baru lulus nih dan lagi cari kerja. Udah lulus selama 6 bulan tapi masih agak sulit nih cari kerja. Tapi gak apa-apa, Tuhan tetap baik sama aku, Tuhan tetap baik sama kita semua. Dan aku cuma bisa bersyukur di saat ini aku masih bisa ngelakuin hal-hal yang masih bisa aku lakuin dan juga masih bisa
diajak Tante Maria buat ngobrol di sini. So, I'm excited. Hai, ya namaku Caleb. Aku kebetulan adalah seorang leader juga, bisa dibilang, yang dapat kesempatan untuk ngelit anak-anak cool yang sekitaran umur 13-17 tahun, 16 tahun. Dan menurut aku itu sebuah kebanggaan. Ya, bangga banget. Tema tahun ini adalah tahun integritas. Apa sih integritas itu? Buat saya secara pribadi integritas adalah apa yang kita percayai itu yang kita lakukan. Nah, tapi yang kita lakukan itu perlu ada dasar kebenaran yang mutlak. Nah, dasarnya adalah dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu kebenaran tersebut, kita bisa mendidik daging kita dengan bantuan Roh Kudus untuk menyelaraskan kedagingan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu dalam proses ada banyak pergumulan. Tetapi kalau kita menang, orang akan melihat bahwa hidup kita itu penuh dengan integritas. Nah, jadi gimana dong caranya supaya kita terus bisa hidup dan menyelaraskan diri kita dengan kebenaran dari Tuhan tersebut? Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 9. Katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan, ya. Sahabat 180, kita ini hidup di zaman digital. Semua informasi itu gampang sekali kita dapatkan dengan mudah, murah, dan cepat. Tapi di balik semua itu semua, banyak juga loh jebakan-jebakan Batman-nya. Nah, hati-hati. Salah satunya adalah pornografi. Kita tahu bahwa pornografi itu tidak baik. Tapi berapa banyak orang jatuh ke dalam dosa pornografi ini. Nah, dosa ini mengikat. Biasanya orang yang terikat akan berubah sifatnya. Yang tadinya ceria, yang tadinya rajin, maka dia bisa berubah. Salah satu perubahan yang kelihatan adalah tiba-tiba dia jadi pemurung, dia bisa mengunci dirinya, dia jadi malas, tidak mau bergaul, dan dia akan maunya di kamar sendiri. Nah, tentu di kamar itu dia menikmati waktu-waktunya untuk menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan disitulah dia jatuh ke dalam dosa masturbasi, onani. Ya, yang lebih parahnya mereka akan merasa tertuduh dan mereka akan jauh dari orang tua dan dari Tuhan. Yuk kita dengarkan pengalaman Kak Astrid. Dan ya, aku tuh ada pengalaman banget when it comes to masalah-masalah yang berbau seksual. Dan aku merasa dosa-dosa seksual itu benar-benar sangat relatable di tema integritas. Karena di sini itu kita itu berbohong kepada diri kita sendiri. Kayak gimana nih contohnya? Jadi aku tuh udah ada pengalamannya, aku pernah nonton, aku pernah ngelakuin juga. Dan aku benar-benar gak bangga dengan all of it, tapi aku bisa berada di sini tuh gara-gara kasih Tuhan yang udah ngelepasin. Jadi kayak gimana nih kebohongan-kebohongan itu? Normal banget gak sih? Kayak teman lo aja ngelakuin, masa lu enggak? Everybody aja ngelakuin, teman lo aja ngelakuin hal yang lebih parah daripada lu. Masa lu kayak gini? Enggak sih, santai banget lah. Kalaupun lu lakuin, besoknya juga gak bakal kenapa-napa. Nah, itu sebelum ya. Jadi habis itu ada lagi nih kebohongan selanjutnya. Nah, setelah lu ngelakuin, yang selanjutnya, di sini lu bakal merasa terkutuk. Kayak gimana example-nya? Lu masa kayak gitu sih? Lu ngecewain Tuhan, weh. Tuhan itu udah mati buat lu. Masa lu kayak gitu sih? Tuhan gak bakal sayang deh sama lu. Nah, jadi sebelum itu kamu digoda dan kamu udah bohong, dan sesudah kamu tuh terkutuk. Tapi kasih Tuhan itu gak kayak gitu. Jadi aku tuh cuma mau ngasih tahu kita dan teman-teman aku sekalian bahwa kasih Tuhan itu udah ngelepasin aku. It's only by the grace of God. Tuhan bilang kamu gak terkutuk, kamu sangat dicintai, dan sexual desires ini tuh bagus di waktu yang tepat dengan seseorang yang tepat. Jadi Tante Maria bakal explain ini a little bit further, tapi itu pengalaman aku dan aku cuma pingin kalian tahu bahwa kalian gak sendiri kok di sini. Banyak banget anak muda dan termasuk aku sampai sekarang masih dicobain. Tapi itu cuma gara-gara kasih Tuhan, dimana banyak, aku yakin banyak, dan beberapa dari kita yang bisa bilang enggak. Jadi gak usah takut. Thank you Kak Astrid buat sharingnya. Sahabat 180, kita lihat bagaimana iblis berusaha menggoda kita supaya kita menyimpang dari jalan kebenaran. Kak Astrid sempat terseret di dalamnya, tapi puji Tuhan, dia bisa mengakui datang kepada Tuhan dan minta dilepaskan. Dan dia mengalami pertumbuhan rohani yang pesat dan menjadi ketua cool. Nah, bicara tentang hasrat seks, menurut kalian hasrat seks itu dosa nggak sih?
Faktanya adalah hasrat seks itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Tujuan Tuhan menciptakan hasrat seks ini supaya kalian semua bisa masuk dalam pernikahan yang kudus, dan itu adalah hadiah yang indah yang Tuhan siapkan untuk pernikahan yang kudus dan akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Nah, jadi kalau kita digoda, kita perlu melawan. Tuhan berkata Dia akan kasih kekuatan ketika kita dicobai, dan kita sudah dinyatakan bahwa lebih daripada pemenang. Nah, saya ambil contoh hasrat seks itu seperti buah mangga. Pohon mangga itu pasti ada dua jenis buahnya, satu yang mentah, satu yang matang. Kalau saya gambarkan hasrat seks itu sebagai buah mangga tersebut, kalau kita mengambil mangga yang muda lalu menggigitnya, maka kita akan berasa asam dan getir di dalam mulut kita. Nah, kalau kita paksakan, mungkin kita ambil mangga muda lalu kita perap, dikarbitkan, maka akhirnya jadi kuning, tetapi rasanya akan tidak enak. Sama halnya dengan hasrat seks tersebut. Kalau kita mengambil sebelum waktunya, maka itu tidak akan jadi baik. Tapi kalau kita mau menunggu sampai waktu yang tepat, maka itu akan jadi indah. Ketika buah itu menjadi kuning, matang, maka ketika dimakan akan manis rasanya. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, tapi iblis gak suka. Makanya dia mencoba menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa. Jadi hasrat seks itu bukan dosa. Yang dosa adalah ketika kita kompromi dengan iblis dan mulai memberi makan kepada hasrat seks itu dengan film-film porno atau bahkan melakukannya, dan itulah yang dosa. Makanya kita mesti berdoa, minta Tuhan sendiri kuatkan dan kita bisa berkata tidak. Apa yang harus kita lakukan kalau hasrat seks itu tiba-tiba muncul? Bahasa istilahnya horny ya. Nah, belajarlah dari Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar yang cantik, ya, dia memilih untuk lari. Nah, bukan lari kepada pelukan istri Potifar, tetapi lari dari rumah. Sama halnya dengan kita. Kalau kita digoda ketika kita membuka handphone, jangan klik gambar-gambar yang akan memberi makanan kepada hasrat birahi kita, karena itu adalah dosa. Tetapi larilah kepada Tuhan dengan mendengarkan lagu rohani atau mulai berdoa, mengikuti doa-doa atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat hasrat seks ini menunjukkan bahwa saya normal, apalagi kalau saya tertarik kepada lawan jenis ya. Nah, itu yang kita lakukan. Yang ketiga, minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melawan dosa itu. Jadi kamu harus lari. Nah, yang keempat, minta kreativitas untuk mengisi dengan talenta-talenta yang kita bisa gali. Karena orang itu bisa jatuh dalam pencobaan oleh karena mereka punya banyak waktu. Nah, oleh sebab itulah dari rumah segera telepon teman lah, ajak pergi main dan lain sebagainya. Ya, itulah yang pertama, itu bahwa kita harus jujur, integritas itu percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu benar dan kita harus melakukannya dalam hal kesucian. Apa gunanya kita menjaga integritas? Ternyata integritas membawa perkenanan Tuhan. Kehidupan Yusuf, karena dia menjunjung tinggi integritas dirinya, di awal dia masuk penjara. Tetapi Tuhan tidak diam. Pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Nah, kita dengarkan juga kesaksian dari Kaleb. Silahkan. Tahun ini tuh lagi banyak ngomongin soal namanya integritas. Ya, integritas tuh banyak banget, luas, dan menurut aku yang aku pengen bagiin hari ini tuh lebih ke memberi. Ya, memberi. Menurut aku memberi itu butuh komitmen yang kuat dan kejujuran yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya memberi itu udah pasti konteksnya berkorban. Yang namanya berkorban itu tuh nggak enak dan selalu berlawanan sama daging, sama apa yang kita mau. Tapi kadang Tuhan maunya itu melawan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita pengen secara duniawi. Bener? Bener. Nah, jadi ketika kita udah tahu, misalnya contohnya Tuhan bilang kayak gini ya,
kamu beri deh gini bla bla bla, tapi kita nggak melakukan karena kita tahu itu nggak enak dan kita berkorban, kita tuh bohong loh. Kita tuh nggak jujur. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Karena kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita peka, tapi kita nggak ngelakuin. Itu tuh bohong. Itu tuh udah nggak jujur. Makanya aku bilang kenapa ketika kita memberi itu butuh kejujuran yang tinggi banget dan harus berkomitmen. Nah, sekarang aku pengen beda dikit nih. Di Alkitab Tuhan ngomong di Kisah Para Rasul, Tuhan ngomongnya gini, lebih baik memberi daripada menerima. Sekarang aku pengen ngebagiin ke kalian, kenapa sih harus lebih Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima gitu kan? Aku nggak pernah ngerti konteks ini sebelumnya, tapi aku selalu diajarin sama mamaku, kita nggak pernah miskin karena memberi. Ini ngomongnya soal secara material ya, material. Nah, sekarang aku ngerti gini, kenapa sih Tuhan ngomong gitu? Karena gini, karena ketika kita memberi, contohnya kita memberi 10% ke gereja, ke Tuhan, untuk buat Tuhan. Kita memberi uang ke teman kita karena dia butuh bantuan dan segala macam. Sebenarnya kita tuh menerima loh. Tuhan itu kan nggak pernah tidur. Jadi Tuhan itu ngelihat apa yang kita lakuin. Sebenarnya ketika kita memberi kayak gitu, kita tuh menerima lebih dari apa yang kita beri. Makanya Tuhan bilang gitu. Kenapa? Karena salah satu yang kita terima itu adalah God's favor. Kasih karunia Tuhan. Aku kasih tahu, semua orang bisa cinta sama Tuhan, semua orang bisa cinta sama Tuhan Yesus, bisa jadi pengikutnya, tapi nggak semua orang bisa dapetin favor. Itu tuh something yang langka, menurutku ya. Menurutku itu tuh sesuatu yang langka, yang ketika kita diberikan sama Tuhan, itu tuh lebih dari cukup, beneran deh. Karena di dalam favor itu, kita nggak akan pernah kekurangan. Tuhan selalu jaga kita, Tuhan selalu menuntun kita, dan Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tuh selalu sih bersama-sama semua orang, tapi gimana ya, nggak bisa dijelasin lah pokoknya. Itu tuh bener-bener something yang kayak real banget, beneran real, beneran asli. Aku kasih sedikit aja ya. Aku tuh dulu pernah ditipu. Aku tuh suka jualan sepatu. Aku tuh suka jualan sepatu online dan segala macem gitu kan. Dan kebetulan aku punya sepatu yang bisa dibilang lah mahal banget gitu untuk pada masa itu, sekitar 3 tahun yang lalu gitu. Dan ketika aku transaksi online dan segala macam, tahu-tahu aku ditipu gitu. Karena aku maksudnya mau tuker dan segala macam, tapi aku malah ditipu. Sepatu yang dikasih sama dia itu sepatu KW gitu. Sedih nggak? Sedih. Sakit nggak? Sakit banget. Karena itu duit itu gede banget. Dan itu sangat mahal menurut aku. Tapi gimana? Aku bisa memutuskan untuk cari itu orang atau gimana pun, atau untuk kayak mengutuki gitu loh, memberi kutuk kepada orang itu yang nipu. Tapi enggak, aku inget banget waktu itu aku ngambil gitar, aku puasa, aku nyanyi, aku nangis. Kenapa? Karena yang aku beri ke dia itu bukan hanya sekedar material, tapi pengampunan. Tahu nggak? Pengampunan itu mahal banget. Jadi ketika kita bisa ngasih ke orang itu secara gratis, gila sih menurut aku, gitu kan. Nah, tahu nggak? Ini yang aku bilang kenapa ketika kita dapat God's favor, Tuhan itu nggak pernah tidur dan Tuhan tuh selalu ngeliatin. Besoknya, aku ke gereja, aku duduk, aku agak capek kan, maksudnya kan lemes gitu, belum makan dan segala macam. Aku nyanyi. Tahu nggak sih? Pulang gereja tiba-tiba aku ditransfer duit ke rekening bankku dengan harga yang dengan nominal yang sama seperti sepatu yang hilang. Ya. Dan aku bingung, lah kok tiba-tiba ada duit gitu. Soalnya aku nggak dikasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Dan aku coba cerita sama mamaku, terus mamaku ketawa-ketawa, iya nih. Jadi basically temennya yang transfer, katanya jangan kasih tahu Keke gitu, jangan kasih tahu Caleb, dia bilang. Dan tau nggak, bukan semenjak hari itu, tapi itu salah satu hasil nyata bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur, dan yang Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima, yaitu gitu. Thank you Caleb buat kesaksiannya. Kak Caleb mengajarkan kepada kita untuk punya integritas dalam hal kesetiaan. Dia belajar untuk membayar perpuluhan dengan setia. Nah, tetapi ada satu waktu di mana dia ditipu.
Dan di saat itu dia harus melepaskan pengampunan dan juga merelakan keuangannya. Tapi kita lihat Tuhan tuh gak pernah tinggal diam. Dia bisa menggerakkan orang lain untuk memberkati dia sesuai nominal yang dia hilang. Sebagai penutup, mata Tuhan tidak pernah tinggal diam. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Sahabat 180, yuk sama-sama menyelaraskan hidup kita untuk hidup kudus dan setia kepada firman-Nya. Saksikanlah bagaimana akan ada perkenanan Tuhan di dalam hidupmu yang menyertai kita semua. Selamat menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati.